Halo Sobat ZQ Score, baik lagi bersama gue Iksan Mahar. Dan kali ini seperti biasa kita kembali membicarakan tentang sepak bola nasional. Yang isu terhangat kali ini yang kita bahas mengenai kiprah tim Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Bagaimana kisah mereka dan bagaimana juga kita bahas tentang pencapaian mereka yang akhirnya bisa memenuhi target lolos ke Piala Dunia U17 2025. Selengkapnya di episode ini. Kita kasih aplaus dulu pertama-tama buat kiprah timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025 kali ini. Pertama, target untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025 akhirnya tercapai. Ini adalah tim pertama dalam sejarah PSSI. Kalau kita bisa bahas, sejak PSSI punya tim nasional sendiri dibentuk pada tahun pertama kali pada laga pertama pada awal 1950-an dan sempat bermain juga di Olimpiade Melbourne. Laga itu akhirnya, tapi dari semua tim yang pernah dibentuk oleh PSSI, baru kali ini benar-benar lolos secara resmi melalui babak kualifikasi ke babak Piala Dunia U17 2025. Sebelumnya tentu pada tahun 79 pernah tim asuhan Sucipto Suntoro alias Gareng, salah satu legenda sepak bola nasional, pernah juga membawa tim remaja Indonesia saat itu kalau kini disebut tim U20 lolos ke Piala Dunia Remaja atau Piala Dunia U20 1979. Tapi kala itu mereka juga dapat giveaway karena meskipun tampil di babak kualifikasi, tapi nyatanya Indonesia maju ke babak utama karena ada tim yang akhirnya mengundurkan diri sehingga tidak bisa bertanding di babak utama yang kala itu bertarung di Jepang atau tepatnya di Tokyo pada tahun 1979. Oleh karena itu, jadi patut kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Novarianto. Dalam 1 tahun kurang lebih dia membentuk tim ini bisa bermain memenuhi target yang telah dicanangkan PSSI. Setidaknya sudah ada 1 tim Indonesia akan main di ajang yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Dan kemudian tentunya kita masih bisa satu lagi berharap bahwa timnas senior bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga di Meksiko pada tahun depan. Jika melihat performanya lain lagi, jika merujuk pada performa di Piala Asia U17, tim U17 besutan Novarianto dan juga dipimpin oleh bek tengah Putu Aji, ini juga mencatatkan banyak sejarah baru dalam kiprah kita di Piala Asia U17. Yang pertama, Indonesia akhirnya mencatatkan 2 kemenangan dalam 1 turnamen resmi. Sebelumnya, Indonesia baru bisa meraih kemenangan ketika bertarung pada edisi 2010. Saat itu kita menang atas Tajikistan dengan skor 4-1 di fase grup. Kemudian kita juga baru mencetak kemenangan kedua dalam pencapaian kita di Piala Asia U17 ketika mengalahkan Iran pada game pertama babak penyisihan edisi Malaysia pada tahun 2018. Jadi 2 kemenangan setidaknya sebelum melawan Afghanistan ini juga menjadi satu hal yang sangat positif dan menunjukkan bahwa ini adalah capaian terbaik Indonesia dalam catatan kemenangan kita. Selain itu juga ada catatan lainnya, meskipun pada perhelatan Piala Asia U17 catatan terbaik tim U17 Indonesia adalah melaju sampai babak ke semifinal pada edisi 1990, tapi sejatinya kala itu tim Indonesia sama sekali tidak mencetak kemenangan. Mereka hanya meraih 2 hasil imbang di babak penyisihan dan langsung lolos ke semifinal, tapi saat itu juga gagal merebut medali perunggu karena kalah dari Cina di babak perebutan tempat ketiga. Oleh karena itu, jika tim asuhan Novarianto ini bisa lolos ke perempat final, maka asa mereka untuk lolos ke semifinal sangat terbuka. Apalagi di babak perempat final, Indonesia telah mengunci status sebagai tim juara grup C karena unggul selisih gol dan juga unggul rekor pertemuan atas Bahrain dan juga unggul rekor pertemuan atas Korea Selatan. Karena itu tim Indonesia dapat dipastikan meskipun pada laga terakhir melawan Afghanistan kalah, tapi sudah dipastikan dan mengunci posisi pertama karena unggul rekor pertemuan menghadapi Korea Selatan dan juga Yaman yang mereka akan saling bertemu pada laga terakhir nanti pada tanggal 10 Maret 2025. Meskipun sudah memastikan langkah lolos ke babak perempat final dan juga meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025, tapi perjuangan tim Indonesia U17 belum berakhir. Zahabi Goli dan kawan-kawan masih akan menjalani laga pamungkas di fase grup menghadapi Afghanistan. Di atas kertas tentu
ini akan menjadi peluang terbaik Indonesia untuk kembali menang dan juga menjadi tim pertama dalam sejarah tim U17 Indonesia yang meraih 3 kemenangan beruntun di ajang Piala Asia. Tidak hanya tim U17, tapi ini juga akan menjadi prestasi terbaik bagi catatan Indonesia dalam perhelatan Piala Asia berbagai kelompok umur, mulai dari U19, U23, dan juga timnas senior. Menghadapi Afghanistan, tentu Indonesia punya kans menang besar. Apalagi Korea Selatan telah menunjukkan mereka bisa menang 6-0, begitupun juga Yaman bisa unggul 2-0 pada laga pertama. Dari sisi permainan jelas, Afghanistan masih satu level di bawah Indonesia, begitupun juga kualitas pemain. Di satu sisi, mental Afghanistan yang juga sangat runtuh setelah kalah 2 kali beruntun tentu bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia. Di sisi lain, timnas U17 juga menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman skuad yang sangat baik. Pergantian pemain yang selalu dilakukan oleh Novarianto, Zahabi Goli misalkan yang selalu diganti pada babak awal babak kedua, itu menunjukkan bahwa para pemain pelapis memiliki kualitas yang setara dengan para pemain yang diturunkan sejak menit pertama. Nova juga menunjukkan bahwa dia telah selalu memanfaatkan 5 pergantian pemain dan para pemain itu menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan di lapangan. Seperti kita lihat pada laga melawan Yaman kemarin, Raffi Rashid berhasil memberikan peluang penalti bagi Indonesia dan juga bisa dimaksimalkan oleh Vandra Floresta untuk mencetak gol ketiga yang itu menutup momentum bagi Yaman untuk mencetak setidaknya gol penyama kedudukan di penghujung laga. Dan laga melawan Afghanistan tentu juga bisa menjadi peluang Nova untuk meramu sedikit taktik yang agak berbeda. Kita tahu pada laga melawan Korea Selatan bahkan melawan Yaman terutama di babak pertama kita bermain lebih bertahan dengan formasi 3-4-3 yang berubah menjadi 5-4-1 dalam mode out of ball. Kita banyak menjaga pertahanan sendiri dan juga menerapkan garis pertahanan yang rendah sehingga membiarkan lawan masuk ke zona pertahanan. Setelah itu baru melakukan pressing yang kuat dan juga mengutamakan kerapatan di lini belakang dan juga disiplinan untuk para pemain belakang agar tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Lawan Afghanistan yang masih di bawah level kita, tentu ini ada peluang kita untuk bermain dengan sedikit improvisasi, terutama bermain lebih menyerang dan menekan Afghanistan sejak menit pertama. Tentu jika bisa mencetak kemenangan, apalagi mencetak banyak gol, setidaknya mengulang selisih 3 gol ketika melawan Yaman, kepercayaan diri dan juga spirit tim U17 Indonesia akan semakin tinggi untuk melaju dan bermain di babak perempat final. Dan satu hal lainnya, laga melawan Afghanistan tentu juga bisa menjadi kans bagi salah satu pemain Indonesia, yaitu gelandang tengah asal Bayangkara Presisi, Vandra Floresta, untuk mengejar sepatu emas pada ajang Piala Asia U17 2025. 2 gol melawan Yaman plus 1 gol melawan Korea Selatan telah membawa Evandro telah mencetak 3 gol dan itu membuka kansnya dia untuk menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia yang bisa menjadi top skor pada ajang resmi yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Lalu bagaimana kira-kira kans Indonesia di babak perempat final? Nah, dengan merujuk performa kita setidaknya di 2 game awal menghadapi 2 tim yang sebenarnya adalah lawan terkuat kita di grup C Piala Asia U17 2025 ini, tentu kans kita untuk bisa setidaknya lebih baik dari capaian 2018 dengan melaju ke semifinal sangat terbuka. Kita tahu pada edisi 2018 lalu tim asuhan Fahri Husaini kalah di babak perempat final oleh Australia dengan skor 3-2 sehingga kans kita untuk lolos ke Piala Dunia U17 2019 tertutup rapat. Dengan begitu, karena ada dengan performa yang jauh lebih baik saat ini, tentu kans untuk lolos ke semifinal amat terbuka. Setidaknya catatan semifinal kita ulangi lagi seperti yang terjadi pada edisi 1990 lalu. Tapi bedanya kali ini Indonesia lolos lebih dahulu lewat babak perempat final, tidak seperti edisi 35 tahun lalu ketika kontestan hanya berbeda dengan 35 tahun yang lalu. Kala itu kontestan ketika lolos dari babak fase grup langsung melaju ke babak semifinal. Di babak perempat final dengan status juara grup C, Indonesia akan bertemu dengan runner-up grup D. Jika melihat kondisi terkini dari grup D, tentu Tajikistan atau Korea Utara adalah 2 tim yang punya kans paling besar untuk menyabet predikat peringkat kedua dan dari grup D dan lolos ke babak perempat final untuk menantang Indonesia. Tapi bisa juga jika kurang diiringi Dewi Fortuna, Iran salah satu unggulan di Piala Dunia U17 2025 ini juga punya peluang untuk juga menghadapi dan menantang Indonesia di babak perempat final nanti. Jadi tentunya laga di babak perempat final tentu sudah menjadi perang yang sesungguhnya
bagi timnas Indonesia U17 dan juga bisa menjadi penunjuk arah bagi kita untuk setidaknya mematahkan tim jelang menghadapi Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada bulan November nanti. Nah, jadi kira-kira bagaimana nih sahabat ZQ Score memprediksi kiprah tim U17 Indonesia di sisa Piala Asia U17 2025 ini? Apakah kita yakin bisa lolos hingga babak semifinal atau bahkan bisa menjadi juara? Mungkin Sobat ZQ Score bisa memberikan komentarnya dan juga bisa menjadi prediksinya di kolom komentar di bawah ini. Tentunya kita patut memberi dukungan dan doa. Sekali lagi, jangan sampai kita tersulut oleh euforia bahwa tim U17 ini sudah lolos ke Piala Dunia U17 2025. Karena patut diingat, mereka adalah pemain-pemain yang masih remaja dengan kondisi mental dan psikologis yang masih sangat labil. Jika terlalu dipuji habis-habisan, tentu itu akan mempengaruhi performa mereka di lapangan. Begitupun juga sebaliknya, jika mereka terlalu dikritik sangat keras, itu juga akan mempengaruhi juga kondisi mentalnya yang itu juga sangat berpengaruh buruk bagi performa mereka di atas lapangan. Apalagi mereka punya tugas yang masih lebih berat di Piala Asia U17 2025, kemudian bertanding di turnamen paling akbar untuk level usia umur di Piala Dunia U17 2025. Terima kasih sudah menyaksikan Sobat ZQ Score dan sampai jumpa.